Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rudi Mulya STMkom, dosen tetap program studi D3 Teknik Listrik, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu algoritma dan praktek pemrograman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi D3 Teknik Listrik yang termasuk mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam merancang, menganalisis, dan menerapkan dasar algoritma dalam suatu sistem berbasis komputer secara efisien untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk program sederhana dengan menggunakan program C++. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS praktik dengan menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pada proyek. Adapun pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan program studi dari segi aspek sikap, pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian aspek pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis secara umum tentang metode penyelesaian masalah di bidang instalasi dan peralatan listrik beserta sumber daya, perangkat teknologi informasi, dan teknologi modern yang diperlukan. Kemudian menguasai pengetahuan tentang standar dan prosedur yang berlaku di bidang kelistrikan. Dan yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang kelistrikan. Adapun keterampilan umum, yang pertama, mampu menyusun hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Kemudian keterampilan umum yang kedua, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Kemudian keterampilan khusus, mampu memiliki sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan rekayasa pada sistem otomasi industri dan ketenaga listrikan industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 5. CPMK pertama, mahasiswa mampu menggunakan algoritma, flowchart, dan pseudocode dalam pembuatan program komputer. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan editor bahasa pemrograman C++. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan algoritma percabangan atau pemilihan dan perulangan dalam pembuatan program. Kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan konsep pemrograman modular dalam pembuatan program. Dan yang kelima, mahasiswa mampu membuat program dan menyelesaikan persoalan di bidang teknik elektro menggunakan pemrograman C++.
Pada mata kuliah ini ada terdiri dari beberapa topik, diantaranya pertama pengantar algoritma, membahas tentang flowchart dan pseudocode. Kemudian struktur input output, tipe data, variabel, konstanta, ekspresi, nilai, dan nama identifier. Kemudian yang ketiga algoritma pemilihan atau percabangan. Yang keempat algoritma perulangan. Yang kelima array atau larik. Yang keenam pemrograman modular. Yang ketujuh prosedur. Dan yang terakhir fungsi. Untuk evaluasi, di sini ada bobot penilaian yang kita berikan. Yang pertama ujian tengah semester atau UTS dengan persentase 20%. Kemudian UAS atau ujian akhir semester sebesar 20%, kehadiran 10%, dan yang terakhir kinerja praktek project based learningnya 50%. Jadi total bobot penilaiannya 100%. Metode pembelajaran kami laksanakan secara luring yang dilaksanakan di laboratorium komputer. Selanjutnya Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada pertemuan ketiga dengan materi tentang algoritma percabangan atau pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya udah selamat siang semuanya. Sudah makan? Sudah makan? Ada yang belum? Kita biasakan makannya tepat waktu ya, karena mahasiswa banyak sering terlambat, jadi sakit rumah ya. Semoga kesemuanya sehat semua ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas teori dan praktikum tentang pemilihan atau percabangan ya. Jadi sebelum kita mulai materi ini, materi sebelumnya kita telah membahas tentang algoritma ya. Algoritma itu apa? Siapa yang bisa jawab? Kalau Pak kasih clue dia seperti langkah-langkah ya. Misalnya kita pakai apa yang diketahui? Flowchart. Ada pernah bikin flowchart? Untuk program bikin apa? Berarti ibaratnya Pak, berarti flowchart itu ibaratnya kayak seperti step by step Pak. Ya, langkah ya. Jadi kalau kita bikin program, kita ada stepnya. Jadi program itu bisa dia terurut, kita bikin program dia bisa jalan ya. Kemudian simbolnya ada juga ya. Nah, kenal simbolnya kan? Flowchart itu seperti apa simbolnya? Apa aja? Oval, ya. Oval. Bintang. Biasa misalnya kayak oval itu biasanya digunakan untuk start dan selesai, persegi itu proses. Ada juga jenjang untuk menentukan dua pilihan. Yes. Yes, itu kayak apa? Yang kayak ketupat. Yes atau no. Oke, berarti udah paham dengan materi sebelumnya ya. Oke, kita masuk lagi ke materi hari ini. Tujuan kita praktikum hari ini adalah kita tuh mahasiswa mampu merancang algoritma pemilihan percabangan dan membuat program dalam berbagai masalah sesuai protokol kontrol yang diberikan. Contohnya pertama, siapa yang mengenal seperti apa struktur dari algoritma percabangan ini? Kalau kita di kehidupan sehari-hari seperti apa? Misalnya kita mau pergi kuliah, misalnya kalau jika hari hujan, maka kita tidak pergi kuliah, seperti itu. Jadi ada pilihannya. Kalau itu pilihannya berarti dia satu kondisi. Kalau di pemrograman terus dia memakai if namanya ya.
if. Jadi di if ini ada juga banyak macamnya. Dia ada satu kondisi, kemudian ada juga dua kondisi, kemudian dia bersarang. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, sebelum praktikum Bapak jelaskan konsep ini. Jadi ketika praktikum bisa kita praktekkan apakah benar seperti ini teorinya ya. Seperti ini gambarannya kalau if satu kondisi ya. Dia kalau kita ibaratkan seperti bahasa Indonesia dia jika maka. Artinya if kondisi ini aksinya apa gitu. Nah, itu kita bikin program aja. Kalau di kehidupan sehari-hari contohnya seperti tadi, kemudian kita, nah ini yang flowchart tadi ya. Kalau kita simbolkan seperti flowchart dia seperti ini. Jadi kita gunakan flowchart ini supaya kita arah bikin programnya bisa kita deteksi ya di mana letak salahnya nanti. Juga memudahkan kita membuat programnya gitu. Ini untuk berapa kondisi ini flowchartnya? Ya, bisa. Satu ya, satu kondisi ya. Kemudian, nah ini yang contohnya kita contohkan yang tadi kalau ini tentang makan ya. Jika saya lapar maka saya makan. Seperti itulah gambaran pemakaian if satu kondisi. Ya, sejauh ini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Kemudian ini ada beberapa contoh Pak. Contohkan seperti kalau kita di teknik elektro kan, apa aja contohnya kita memakai program ini? Misalnya ini, misalnya tentang kita bikin lampu otomatis. Ada juga integrasi. Contohnya kita juga bikin apa program Arduino ya. Jadi prinsip kita bikin program Arduino ini bisa pakai dari C++ juga cara kerja programnya. Kemudian kita masuk ke if yang kedua ya. If yang kedua kondisi itu dia kata kuncinya ini else ini. Kalau tadi kan cuma satu if aja ya. Kalau dia dua kondisi berarti dia ada else ini kita bikin di programnya itu. Contohnya seperti ini. Jika kondisi ini kita inisialisasikan kondisinya, kemudian aksi satu ini maksudnya kalau sesuai dengan kondisi yang kita definisikan awal, maka dia akan jalan. Kalau tidak, kita bikin ini aksi dua di jalan. Ketika dia dua kondisi. Contohnya seperti ini. Kalau di kehidupan sehari-hari kita kalau bikin program berbasis web ya. Misalnya tentang kita di HP kita ada sistem login, jadi ya kalau kita mau masuk sebuah aplikasi atau di Smile atau di e-learning kita kan login dulu. Nanti dia akan bisa memakai sistem ini dua kondisi. Kemudian banyak kondisi ya, lebih dari dua kondisi seperti ini juga. Lebih banyak dia aksinya sama dia memakai ini else if sama else seperti itu. Terus materi pembinaan perkembangan ini juga pakai statement switch case namanya. Switch case ini banyak digunakan untuk dia gunanya untuk alternatif ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ini nanti
kita coba pemakaian kit ya, yang menggunakan membandingkan suhu tertinggi. Oke, sekarang coba dibuka komputernya masing-masing, coba dikerjakan nanti percobaan pertama ya, membandingkan suhu tertinggi menggunakan kit. Coba silakan buka program di sini. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya ya. Coba di daerah ya. Dan di Coba simpan di tempat lain. Coba masukkan nilainya.
suhu ruangan itu ya. Jika suhu ruangannya kecil dari 18, nanti akan mengeluarkan informasi suhu ruangan terlalu dingin, nyaman, akan jika Anda memanaskan ruangan. Coba isi ya kecil dari 18. Tak usah. Coba isi mana lagi? Ruangan terlalu dingin, nyaman akan jika Anda memanaskan ruangan. Itu sih. Coba isi lagi programnya, jalan program, coba isi lagi, terangkan lagi programnya. Coba isi lebih dari 24. Oh, coba kita luar yang aplikasi saja. Ini smartnya. Situasi kontak. Coba ini tadi. Pan. Kontak. Ayo lagi. Yang terus. Jalan lagi. Tuh, ya kan dia if suhu ruangan kecil dari 18. Nah, coba lihat hasilnya kecil dari 18. Ini mana ya? Coba masukkan lagi di atas 24. Mana lagi ya? Ini berapa? Versi 5.1 yang deknya bisa jalan. Bagian error di versi ini juga ada di versinya. Oh, Pak. Kan tadi udah semua bagian communication dari 18. Sekarang coba ya. 24. 25 Pak. 25 juga. 25. Ya. Suhu ruangan terlalu panas, nyaman jika Anda mendinginkan ruangan. Kalau masuk yang 25 Pak. Ini benar programnya ya? Benar Pak. Versi ini 5.11. Apa yang ada dalam? Ya versi ini. Bisa. 5.11.
program tadi ya. Ya, karena versi apa itu? Ya, ini pasti bisa dilihat nih. Lima perhatian ke depan. Contoh yang kemarin ya. Yang pertama kita definisikan ya. Ini jika suhu ruangan PC dari 18, maka akan menambahkan suhu terlalu dingin gitu ya. Jika tidak 18, maka suhu ruangannya nyaman. Jika tidak, maka panas. Contohnya kita masukkan tadi 25 ya. Iya Pak. Jadi suhu ruangannya panas kan. Itu contoh dari pemakaian chip. Oke, sekarang kita cukupkan dulu ya percobaannya. Dari program yang kita bikin ini, apa bisa kita ambil kesimpulannya? Tanya ke ulang lagi. Kalau bagian atas bagian apa dia nih? Ini sebagai apa dia? Yang nomor 1 itu apa namanya? Ya, library ya. Kemudian in mind itu apa? Nanti dipelajari untuk dibikin di laporan ya. Iya. Laporannya dibikin nanti diupload di Smile UNP di LMS kita. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, setelah kita menyelesaikan sampai pertemuan 7, nanti kita akan dapat project yang berhubungan dengan tenaga listrikan atau berhubungan dengan prodi kita ya. Misalnya kita contoh mau menghitung berapa daya, berapa beban, berapa pemakaian listrik di rumah. Bisa bikin programnya. Nah, nanti proyeknya nanti untuk proyek akhir praktikum seperti itu nanti kita minta ya. Berarti kita juga menghitung berapa arus, berapa tegangan, berapa daya. Bisa kita pakai program C++ ini. Nah, ini dasarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuannya hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.